Seharusnya manusia bisa hidup berdampingan secara wajar dengan ular. Namun, mengapa kembali terjadi peristiwa-peristiwa seekor ular sanca atau piton menelan utuh seorang manusia dewasa? Manusia sebenarnya bukanlah mangsa dari ular. Demikian keterangan dari Herna Hadi Prasetyo dari Lembaga Penanganan Ular Sioux Indonesia. Namun untuk kasus seperti di Muna dapat terjadi. Hal tersebut karena rusaknya habitat ular. Pembukaan lahan-lahan baru membuat tempat tinggal ular semakin sempit. Daerah yang sebelumnya merupakan daerah jelajah atau mencari makanan bagi ular berganti menjadi lahan atau pemukiman. Hari Jumat lalu, jasad Watiba, seorang perempuan berusia 54 tahun di Muna, Sulawesi Tenggara, ditemukan dalam tubuh seekor ular sanca sepanjang 8 meter. Sebelumnya, di Mamuju tahun lalu, seorang lelaki ditelan ular dari jenis yang sama dengan besar yang kurang lebih sama juga. Sejauh ini, ular yang menelan manusia di Indonesia jenisnya sama, yakni ular sanca kembang atau dalam nama latinnya Python retucalatus. Jenis ular ini ada di hampir seluruh wilayah Indonesia kecuali di Papua. Hal tersebut karena dulunya daratan Papua terhubung dengan Australia. Karena itulah flora dan faunanya lebih mirip dengan yang berada di Australia. Ular python atau sanca kembang memangsa mamalia yang berukuran besar yang bisa 10 kali lebih besar dari ukuran mulut mereka. Ular pada dasarnya tidak bisa membeda-bedakan sasaran, melainkan menyergap mangsanya dengan sensor panas. Habitat hewan buruan sang ular yang mulai dirambah, mamalia kecil maupun besar tersingkir atau jadi lebih terbatas untuk jadi makanan ular. Ketika hewan mangsa mereka entah di mana, yang muncul adalah manusia. Oleh sebab itu, kemudian ular python menyerang manusia. Ular sanca kembang atau Python retucalatus yang memangsa Watiba dilaporkan panjangnya 8 meter merupakan ular yang sangat kuat. Ular-ular besar seperti python maupun anaconda melumpuhkan lawan atau mangsanya dengan melilitnya dan kemudian menghancurkannya, membunuhnya sampai mati lemas atau menderita serangan jantung. Namun, memakan mangsanya adalah masalah lain. Ular python tidak bisa mengunyah makanan mereka. Mereka harus menelan utuh mangsanya. Untungnya, rahang mereka dihubungkan oleh berbagai ligamen yang sangat fleksibel, sehingga rahangnya mampu meregang jika memangsa mangsa dalam ukuran yang sangat besar. Faktor yang membatasi adalah tulang belikat manusia, karena hal tersebut manusia kemudian tidak bisa dilipat. Ular sanca kembang atau python biasanya menanti di atas pohon, untuk kemudian ketika mangsanya lewat, dia akan menjatuhkan diri, lalu kemudian membelitnya. Tapi sesekali ular-ular python bisa bernasib nahas seperti yang dialami seekor ular di Riau pada Oktober tahun lalu. Orang yang diserangnya bisa melawan, dan akhirnya ular sanca itu terbunuh dan menjadi santapan warga desa. Pesan yang didapat dari ulasan ini adalah bagaimana manusia seharusnya bisa hidup berdampingan dengan ular tanpa harus merusak habitat mereka
jika tidak ingin mereka kemudian menjadi mangsa dari ular-ular tersebut. Nanya.